Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pejuang CPNS 2021. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku mau share ke kalian mengenai kisi-kisi dari soal SKB ataupun SKD pada pengadaan pegawai negeri sipil pada tahun 2021 ini. Informasi yang akan aku sampaikan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Untuk Permenpan ini nantinya filenya akan aku tuliskan linknya di deskripsi video aku, jadi kalian bisa download dan baca supaya lebih paham. Di sini ada ketentuan umum untuk bab satunya. Bisa kalian baca. Untuk bab 2-nya ada jenis penetapan kebutuhan PNS. Jadi, jenis penetapan kebutuhan PNS itu dibagi menjadi dua. Ada penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Bisa kalian baca juga. Ada yang bab 3-nya tentang ketentuan dan persyaratan umum. Yang bab 4-nya, ketentuan dan persyaratan untuk kebutuhan khusus. Yaitu kebutuhan khusus itu terdiri dari kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik, predikat cum laude atau dengan pujian, bagian keduanya, kebutuhan khusus penyandang disabilitas, bagian ketiganya, kebutuhan khusus diaspora, dan bagian keempat, kebutuhan khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat. Kalian bisa baca juga apa ketentuannya di masing-masing. Bab 5-nya, Panselnas dan tahapan pengadaan. Ini bisa juga kalian baca. Kita langsung aja ke pengadaannya. Tahap pengadaan, bagian keduanya tahap pengadaan. Jadi, pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, dan masa percobaan calon PNS, kemudian pengangkatan menjadi PNS. Jadi pada saat ini kita ada pada tahap pelamaran, karena sekarang masih tahap pendaftaran. Kalau udah masuk seleksi, nanti akan ada tes SKD dan juga SKB. Jadi pengadaan dari PNS ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama tahap seleksi administrasi, tahap keduanya SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan tahap ketiganya seleksi kompetensi bidang. Kita sekarang baru masuk ke seleksi administrasi atau tahap pendaftaran. Ini yang untuk paragraf 2, ini ketentuan tentang seleksi administrasi. Ini masa sanggah. Untuk kisi-kisi soal yang perlu kita pelajari adalah yang untuk SKD dan juga SKB. Yang pertama kita lihat dulu yang untuk SKD atau seleksi kompetensi dasar. SKD ini menggunakan sistem CAT atau komputer yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dasar ini atau SKD ini meliputi terdiri atas 3, ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk materinya, bisa kalian lihat, tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai kepenguasaan pengetahuan dan kemampuan, mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Sedangkan TIU ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, yang mana kemampuan verbal ini terdiri atas analogi, yaitu
dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemampuan kedua yang diuji, kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Yang ketiga, atau yang poin C, kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Sedangkan untuk tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Poin A-nya pelayanan publik, yang B jejaring kerja, yang C sosial budaya, yang D teknologi informasi dan komunikasi, yang E profesionalisme, yang F anti-radikalisme. Sedangkan untuk SKD, pelaksanaan SKD ini menggunakan sistem CAT yang dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Untuk pelamar disabilitas sensorik netra, peraturannya beda. Begitu juga dengan penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus. Ini bisa kalian baca. Sedangkan untuk SKB bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD atau seleksi kompetensi dasar mengikuti SKB nantinya atau seleksi kompetisi bidang. Dan SKB ini juga dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Untuk materinya, materi SKB ini untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Untuk materi SKB, untuk jabatan pelaksanaan yang bersifat teknis, dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB dapat berupa yang pertama psikotes, yang kedua tes potensi akademik atau TPA, kemudian tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan atau tes lain sesuai persyaratan jabatan. Dan untuk ketentuan SKB ini juga berbeda antara instansi pusat dan juga instansi daerah. Bisa kalian baca masing-masingnya di sini. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul